Cara pemakaian ya. Di sini cuci muka dengan sabun, bilas dengan bersih. Jangan dikeringkan dengan handuk. Keringkan dengan telapak tangan. Oke. Keringkan telapak tangan. Diapain? Digini-giniin doang. Ambil kapas, beri toner secukupnya, usapkan seluruh wajah secara merata, boleh sampai leher. Oke, tonernya ya. Tonernya hitam ini ya. Yang katanya bisa buat orang menjerit ya kan. Udah panas banget gitu kan. Kemudian oleskan krim malam pada wajah sedikit tebal sampai dengan bawah mata. Oh my god. Krim malamnya yang ini guys ya. Suruh dioleskan tebal sampai ke bawah mata nih ya. Nih ya, nih. Suruh tebal-tebal diolesin. Oh my god. Oke. Kemudian pemakaian pagi, cuci muka dengan sabun, bilas dengan bersih, jangan dikeringkan, sama kayak tadi ya. Oleskan krim siang pada wajah secara merata. Krim siang bisa sebagai bedak atau sunblock. Oh, udah termasuk sunblock ternyata siangnya ya, kita lihat. Kita lihat siangnya. Nih. Oh, dia warnanya kuning. Tuh. Ya. Tuh ya. Ini udah ada sunblocknya katanya ya. Tapi kagak ada tulisan apapun ya. Dan ini ilegal banget. Ilegal beracun. Oke? Nah, ini bisa sebagai sunblock. Terus dipakein. Kalian cermati. Pemakaian pagi, malam. Artinya kulit ini tidak ada jedah tanpa paparan merkuri. Bayangin. Maka kalian kenapa harus pilih skincare yang benar? Karena pagi kamu oles, malam kamu oles. Iya kan? Jedahnya cuman waktu abis selesai cuci muka, andukan, udah selesai. Itu pas lagi polos-polosnya. Tapi setelah abis itu kamu duduk di tempat make up, kamu oles lagi. Jadi ini dua krim ini yang ada merkurinya ini, kamu oles lagi di pagi, oles lagi di malam, oles lagi di pagi, oles lagi di malam sepanjang hari. Dan merkuri bisa masuk ke dalam kulit, ya, terakumulasi ke aliran darah, menyerang semua organ vital tubuh kita. Si penggunanya. Ngerti? Jadi bukan masalah dimakan. Terus kalian bayangin ini bisa masuk ke ASI. Yang lagi menyusui, ASInya mengandung merkuncrit. Masuk ke bayinya. Yang lagi mau hamil susah punya anak. Nggak bisa hamil-hamil perkara ini. Perkara mau putih-putih. Ya, pada suaminya mungkin nggak perlu juga putih-putih kayak gitu. Yang penting kamu sehat gitu kan. Nggak bisa punya anak, bisa karena ini. Kemudian apa lagi? Anaknya cacat, bisa karena ini. Apa lagi? Meninggal di dalam, bisa karena ini. Retardasi mental, lahir anaknya, tapi kelainan. Bisa karena ini. Ngerti guys? Semengerikan itu. Bagaimana generasi berikutnya? Bagaimana generasi berikutnya? Kalau anak-anak yang dilahirkan di Indonesia terpapar ini. Kalian tahu nggak? Kalau lagi hamil, ya, ke dokter, dokternya pesennya apa? Coba kasih tahu saya. Ada yang lagi hamil dan dokternya ada pesan apa? Tidak boleh makan apa? Yuk. Yang lagi hamil boleh share kalian ke dokter terus dikasih apa? Dikasih saran apa? Yang mentah. Tiram. Kerang. Apa lagi? Ikan. Seafood. Kenapa? Kenapa? Karena bisa mengandung merkuri di dalamnya. Tubuh kita secara normal ada merkurinya. Kadarnya masih di bawah normal. Nih, tubuh kita ini ada merkuri dari mana? Dari asupan-asupan makanan. Tapi kalau sudah melebihi 50, ada batas-batasnya, itu artinya udah keracunan. Makanya waktu lagi hamil nggak boleh mengkonsumsi itu sama dokternya karena ditakutkan nanti ada kandungan bahan logam merkuri itu sayang. Terus kalian pakai ini.
Apa bedanya? Ngeri ya, ngeri banget. Dan orang-orang yang kena penyakit gagal ginjal, kanker kulit, itu banyak juga yang tidak tahu kalau itu ada kaitannya dengan krim-krim seperti ini. Nggak ada yang ngeh. Atau anaknya lahir cacat itu gara-gara krim ini, nggak ada yang ngeh. Sedih guys, sedih banget saya. Kenapa sampai sekarang tuh nggak bisa berhenti tuh karena kayak gini. Dan ini masih banyak di marketplace, masih banyak. Dan kemarin saya ketemu sama Pak Teguh, Pak, kenapa nggak bisa di take down? Komdigi kenapa nggak take down? Ini bahaya, ilegal. Bilangnya apa? Mereka tidak punya ketentuan ya yang bisa memblok gitu. Mereka itu berdasarkan hasil laporan atau permintaan dari instansi lain. Misalnya dalam kaitan ini BPOM. Jadi BPOM itu harus ngasih tahu link-link mana saja yang harus diblok, dimatikan. Jadi harus BPOM yang ngasih linknya, baru mereka tet dimatikan semua. Penjualan-penjualan di etalase-etalase mungkin di media-media marketplace ya, e-commerce yang menjual krim-krim berbahaya ini semuanya asal dari rekomendasi BPOM yang mematikan itu, yang mengusulkan, dan akhirnya dari Komdigi yang memblok semua. Oke guys, dan belum lagi pinter, nanti namanya diganti-ganti, nanti mesinnya nggak bisa kebaca, akhirnya mereka jualan lagi. Jadi kesimpulannya apa? Edukasi kepada masyarakat harus terus-menerus dan masyarakat harus pintar. Gitu. Itu poinnya cuma di situ. Jadi nggak bisa berhenti mengedukasi. Ya, teman-teman yang sudah tahu, ayo mulai kita sama-sama edukasi. Harus lebih banyak lagi orang yang ngasih tahu. Itu mungkin kalau yang punya rasa kepedulian tinggi untuk membantu lagi yang lain-lainnya, yuk mulai edukasi guys. Ini berbahaya banget. Dan omset penjualan ini besar banget. Makanya uangnya tuh tinggi. Makanya semuanya jadi permainannya uang. Yang korban masyarakat. Gitu ya. Dan ini jelas enak nih, nggak ada nomornya, udah jelas sih kayak gini udah jelas. Tapi ini kalian bayangin ditutupi stiker yang ada izin edar BPOM-nya. Kalian bayangkan. Ini udah BPOM. Jadi kalau dia, oh udah BPOM ya, oh aman dong pakai. Padahal isinya ini. Mengerikan kan? Dan press release via BPOM itu kadang-kadang telat. Kita yang tahu produk kayak gini udah BPOM, terus kandungannya lengket-lengket gitu ya, lengket-lengket, udah BPOM. Nah, habis itu korbannya udah banyak yang pakai kan? Udah banyak banget orang yang pakai. Nanti mungkin 6 bulan. Semoga sekarang lebih cepat ya. Kalau pengalaman saya dulu bisa 6 bulan, 8 bulan baru diumumin. Oh, ini mengandung. Nah, ada juga tuh yang dari udah lama banget nggak pernah diumumin sampai saat ini. Ada juga jelas isinya begini. Diumumin, gimana tuh? Tanggung jawab siapa?